Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi sudah salam semua ya? Hari ini siapa yang udah puasa? Semuanya puasa? Alhamdulillah, semuanya soleh dan solehan karena menjalankan ibadah puasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Mas Vicky? Boleh, maju silakan Mas Vicky. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Vicky. Selanjutnya, seperti biasa ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dipimpin oleh Mas Vicky. Semuanya berdiri. Pancasila bersama.
Ya. Kita itu tadi. Setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak akan menuliskan hasil percobaan lalu dipresentasikan, dibacakan di depan teman-teman secara berkelompok. Siap? Baik. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Yang ini gambar A, ini gambar B. Kira-kira gambar A itu gambar apa ya? Siapa yang tahu? Pegunungan. Ya, pegunungan terus sawah. Apa lagi? Gambar kelihatan. Betul. Nah, yang B itu gambar apa itu? Tanah yang retak. Ya, tanah kering. Namanya apa? Telok. Enggak telok nanti. Tanah telok. Biasanya nek sawah kalau ini kan telok. Ada kayak garis-garisnya gitu. Kalau sebenarnya. Kira-kira dari gambar A sama gambar B bagus yang mana? A. Bagus yang A ya. Kira-kira gambar A ini bisa berubah menjadi gambar B tidak? Bisa. Kalau apa? Gambar A ya, kalau panas jadi sangat panas dan gak ada hujan, bisa saja tanahnya kering. Kalau gambar B bisa jadi kayak gambar A? Bisa. Kalau dirawat, kalau ada air, kalau ditanami tumbuhan, tanahnya akan subur ya. Nah, kira-kira caranya supaya menjaga kesuburan tanah itu gimana? Sirami, terus dapat sinar matahari yang cukup. Apalagi ditanami pohon-pohon supaya tanahnya subur. Ya, betul, ditanami pohon. Sudah paham ya bagaimana cara merawat tanah dengan baik. Baik anak-anakku, silakan buku tema 8, subtema 2 pembelajaran 1 silakan dibuka. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Masih ingat teks non-fiksi itu apa? Teks ya, berisi tentang cerita yang nyata. Kalau tidak nyata itu namanya fiksi. Kalau fiksi itu karangan, kalau non fiksi itu benar-benar ada dan nyata ya. Bagaimana sih cara menemukan peristiwa pada teks non fiksi? Caranya gimana? Siapa yang tahu? Dibaca teksnya, dibaca judulnya, dipahami dulu isi bacaannya itu apa. Caranya gimana? Dengan menggunakan rumus 5W 1B. Tahu 5W 1B? Tahu. W yang pertama buat. Buat artinya apa? Buat artinya apa? Buat artinya itu apa? Yang buat itu apa? Apa peristiwa yang terjadi? Setelah itu W yang kedua, when. When artinya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Setelah itu where. Where itu di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Terus when. Setelah itu who. Who itu siapa? Siapa saja yang ada pada peristiwa itu. Peristiwa W 1B
masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Ada juga air yang terbenam membentuk danau. Ya, terima kasih. Sekarang untuk selanjutnya paragraf yang kedua bisa dibaca final atau Benu. Final atau Benu, silakan. Atau Diki. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bantuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air terbenam atau sumber air. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang paragraf ketiga. Siapa yang mau? Vincent? Ya, silakan Vincent. Apabila daerah yang berdasarkan dan tumbuhan dan mampu memperkuat tanah saling campuran air tidak selalu, tapi air akan air yang tersimpan dalam akan menjadi air garam. Air akan lebih mudah masuk ke dalam Jadi siklus air tanah itu apa? Tahu nggak? Proses pergerakan air di dalam tanah. Nah, air yang turun ke bumi itu kan air hujan. Air hujan itu tidak ada yang terserap, ada yang mengalir ke sungai dan nantinya bermuara di laut. Nah, kemarin ibu sudah membentuk kelompok ya. Kelompok satu itu ada Danu, Kevin, dan Daniel. Kelompok dua itu ada Gina, Vicky, sama Rafa. Di kelompok tiga itu ada Vincent sama Denis. Nah, masing-masing kelompok diminta untuk berdiskusi menuliskan peristiwa-peristiwa yang ada pada teks siklus air tanah tadi pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, ibu minta untuk mencari informasi tentang proses terjadinya air tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Silakan dikerjakan. Waktunya 1 menit. Dalam yang ini ya 1, 2, 3.
menyerap air karena melalui akan menyerap. Anak-anak sudah selesai? Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya. Sudah bisa semuanya ya? Sudah. Baik, semuanya pintar. Nah, sekarang coba untuk peristiwa 1 dibacakan deskripsinya oleh kelompok 1. Nanti peristiwa yang kedua dibacakan oleh kelompok 2 dan peristiwa yang ketiga dibacakan oleh kelompok 3. Mulai dari kelompok 1 dulu. Dari peristiwa yang pertama. Hasil diskusi kelompok 1. Peristiwa pertama, air bergerak menyebarkan tanah ke udara, kemudian turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Bentar. Jadi air bergerak ke udara maksudnya mengalami penguapan. Dari situ kumpul jadi awan. Dari situ turun hujan dan masuk ke tanah. Selanjutnya nomor 2 peristiwa yang kedua. Hasil diskusi kelompok 2, peristiwa 2, air hujan akan masuk dan bergerak ke dalam tanah, kemudian menjadi air secara menggunakan sumber air. Terima kasih. Sebenarnya air hujan tadi akan masuk ke tanah dan tersimpan jadi sumber air. Selanjutnya kelompok 3. Tolong didengarkan dulu ya. Hasil diskusi kelompok 3. Peristiwa 3, berfungsi dan menyerap air karena melalui akar-akar. Akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Selain tersimpan, sumber itu juga akan menyerap air-air yang masuk ke tanah. Jadi cadangan A. Air. Tadi anak-anak sudah mencari informasi belum ya? Yang tentang ini? Sudah? Ada. Tuliskan proses terjadinya air tanah. Prosesnya apa saja? Bareng-bareng. Air pesawat atau evaporasi. Terus? Kemudian evaporisasi. Teruskan reaksi evaporasi. Air masuk ke tanah melewati jalur batuan infiltrasi. Air tanah tersimpan dan menjadi cara masuk air yang masuk air tanah. Nah, selanjutnya setelah kita berdiskusi, silakan kembali menghadap ke depan lagi. Kita akan membahas bersama mengenai air tanah dan air permukaan. Tahukah kamu apa itu air tanah dan air permukaan? Tahu tidak? Siapa yang mau mendapat? Kira-kira kalau dari gambar ini air tanah dan air permukaan bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya air tanah sama air permukaan. Siapa yang mau mendapat? Salah tidak apa-apa, tidak dimarahi kok. Dan mau mendapat? Ini apa? Pendapat tidak apa-apa. Misal, jenis
dari permukaan bumi membawa panas di dalam matahari. Kemudian terbentuklah titik-titik air di awan. Awan akan dibawa oleh angin, sehingga titik-titik yang ada di awan akan turun ke bumi dan terjadilah hujan. Air hujan yang turun ke bumi sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan masuk ke dalam tanah, yang kemudian disebut air tanah. Lalu sebagian air yang lainnya tidak diserap tanah akan menjadi air permukaan yang akan membentuk seperti sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Begitulah gambaran tentang proses terbentuknya air tanah. Paham nggak dari video ini? Paham ya? Kan ini ada penguapan, air laut menguap, tanah tumbuhan juga menguap atau transpirasi. Kalau dari air evaporasi, kalau dari tumbuhan mengalami transpirasi. Habis itu dia membentuk awan atau kondensasi. Awan ini akan bergerak dari atas laut itu ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya ini pegunungan. Nah, setelah bergerak itu dia akan jatuh sebagai air hujan. Namanya presipitasi. Air yang jatuh ke bumi itu akan terserap ke tanah atau yang disebut infiltrasi. Ada juga yang mengalir ke sungai dan nantinya bermuara ke laut. Air yang menyerap ke tanah ini disebut dengan air tanah, sedangkan air yang mengalir ke sungai itu disebut air permukaan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi siklus air? Siapa yang tahu? Jadi dulu. Ya. Kenapa kok curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah? Gimana kira-kira? Kalau nggak hujan, airnya banyak apa sedikit? Kalau curah hujannya tinggi atau sering terjadi hujan, itu berarti air tanahnya akan semakin banyak karena banyak air yang terserap. Selanjutnya apa? Yang kedua, siapa yang bisa? Vicky? Ayo jangan ngantuk. Ayo duduknya yang rapi, jangan ngadeg. Yang kedua apa? Yang kedua, ya, vegetasi itu apa? Ya, vegetasi itu tumbuhan. Kalau di tanah itu tumbuhannya banyak, tentunya air yang ada di dalam tanah ini akan terserap dengan baik, akan tersimpan dengan baik. Jadinya cadangan airnya itu lebih banyak daripada tanah yang tidak ada tumbuhannya. Setelah itu apalagi yang ketiga? Struktur tanah. Tanah itu kan ada yang miring, ada yang datar saja. Menurut kalian, tanah yang miring sama tanah yang datar, penyimpanan airnya lebih banyak yang mana? Yang datar. Soalnya kan kalau yang miring kan mengalirnya lebih cepat. Nah, itu apa lagi? Topografi ini material yang di dalam tanah. Lalu kalau material batuan, kan di dalam tanah itu ada batuan ya. Ada yang kalau misalnya tanah itu mengenai batu, misalnya batuan yang keras, dia itu tidak akan menyerap air. Tapi kalau air tanah itu kena batu bata, dia akan terserap. Airnya akan lebih tahan lama kalau di dalam tanah itu ada batuan yang bisa menyerap air. Paham ya? Oke, jadi ada apa saja? Curah hujan,
Sekarang karena anak-anak sudah mencari informasi mengenai siklus air, sekarang saatnya kita melakukan eksperimen membuktikan adanya air tanah dan air permukaan. Silakan anak-anak menyiapkan alat dan bahannya. Nanti kita akan melakukan percobaan air tanah dan air permukaan. Caranya itu, siapkan air, batu bata, dan bongkahan batu yang keras. Dan dua buah wadah. Bisa disiapkan ya. Wadahnya bisa loyang, bisa gelas, terserah. Lalu pada wadah yang pertama itu diletakkan batu bata. Wadah yang kedua diletakkan batu yang keras. Setelah itu tuangkan air setinggi 5 cm. Nanti diukur dengan pembaris. Setelah itu kita amati selama 1 jam. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Paham? Oke. Silakan bekerja. Diberikan waktu 1 jam. Berapa lama Mbak? 1 jam. Lebih dari 5 cm. Benar. Ya, ditaruh aja. Ayo Bang. Ayo Cip. Bawa. Masih kurang. 5 cm ya. Reaksinya bagaimana, guys? Lu guys, balik lagi bersama gue Danu. Kita akan unboxing batu bata. Reaksinya bagaimana, guys? Sudah melakukan eksperimen semuanya? Kira-kira hasilnya bagaimana? Hasilnya silakan kalian diskusikan kemudian ditulis di lembar kerja ya. Jumlahnya hanya silakan diskusikan dulu sama teman kelompoknya. Dituliskan di belakang. Ini dibacakan semua. Oh, ini nanti gitu. Dan ingat Kita langsung ke kelompok pertama.
Ya kamu presentasi dulu kelompok berapa? Kelompok 2. Sekarang anggota kelompok 2 masih di depan. Perkenalan, terus disampaikan dari pengamatan dan kesimpulannya. Silakan perkenalan dulu. Silakan dibacakan hasil pengamatannya bagaimana? Baca loyang yang berisi batu bata, tinggi air berkurang, sedangkan pada loyang tinggi air tetap. Pada loyang berisi batu tora, tinggi air berkurang lantaran air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah bulat. Kesimpulan, pada bahan yang dilakukan membuktikan insiden dan membutuhkan air tanah terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah bulat. Sebagai pada loyang dan berisi permukaan batu bata yang insiden dan membutuhkan. Sekian hasil Silakan kelompok baru perkenalan, dijelaskan hasil pengamatan dan kesimpulannya. Nama saya Dewi Saputra. Perkenalkan, nama saya Agus Prabowo. Panggilannya dan perkenalkan, nama saya tidak di sini kami mau akan membaca hasil diskusi saya. Pada loyang yang berisi batu bata tinggi air berkurang, sedangkan pada loyang tinggi air tetap. Pada loyang berisi batu bata tinggi air berkurang lantaran air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat. Pada loyang yang berisi bongkahan batu air tidak terserap oleh batu. Yang lainnya mendengarkan. Terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat, sedangkan pada loyang yang berisi bongkahan batu berstandar insiden terbentuknya air permukaan. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, kurang balik. Perkenalkan, nama saya Aidilina Saputra, panggilannya Denis. Perkenalkan, nama saya Bincana Parisa, menjadi pabrik Bincana. Di sini kami mau membacakan hasil diskusi kami. Pada loyang yang berisi batu bata tinggi air berkurang, sedangkan pada loyang tinggi air tetap. Pada loyang berisi batu bata tinggi air berkurang lantaran air terserap oleh batu bata yang terbuat dari tanah liat. Pada loyang yang berisi bongkahan batu air tidak terserap oleh batu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Nah,
Anak-anak sudah melakukan percobaan, sudah bisa menuliskan hasil pengamatan yang semuanya ya. Jadi kesimpulannya apa? Air tanah itu apa berarti? Air yang berada yang berada di bawah permukaan tanah dan tersimpan di batuan kulit. Nah, kalau air permukaan air yang
Selamat siang.